Yang kedua, pertanyaan saya, apakah Inang dan Amang semua oke? Oke, saya mewakili semuanya oke. Oke. Yang berikut, bolehkah dipikirkan oleh seksi perempuan ini untuk membentuk satu persekutuan begitu ya, yang namanya saling mengasihi, saling mendukung, dan persekutuan yang menyembuhkan begitu. Artinya kita mulai lihatlah bagaimana persekutuan ini bisa berlanjut dan di dalam persekutuan di seksi perempuan kalau sudah bisa ibadah tatap muka, kehangatan kasih sesama itu terasa. Lalu juga nanti ini akan bertugas kalau ada yang sakit, itu dikunjungi. Lalu juga saling menopang. Jadi misalnya kalau saya datang, ya andaikan saya perempuan, saya datang, saya bilang, saya punya masalah ini dengan ini, maka kelompok ini juga akan mendukung begitu, mengasihi, mendukung, dan menopang. Coba Inang Sofia memikirkan hal ini supaya dia punya kelanjutan. Baik, Amang. Ya, kita akan mulai saja. Jadi apa namanya? Seperti yang sudah dalam perkenalan kemarin itu minggu yang lalu, saya di Cikini itu mulai tahun 2005 sampai tahun 2014 sebenarnya. 2019 melayani orang-orang sakit. Dan bagi saya pelayanan ini Amang dibuka dulu, mute. sorry, kepencet. Jadi pengalaman saya di Rumah Sakit PGI Cikini sangat mengharukan secara manusiawi dan juga secara teologi. Manusiawi maksudnya macam-macam orang, ada Buddha, ada Paramalim, ada Islam, ada Hindu, ada Katolik. Jadi dalam level kemanusiaan itu sangat terasa. Dari segi teologi, saya mendapati banyak pergumulan teologi yang muncul yang tidak diutarakan di katakan saja di PA, pendalaman Alkitab, atau di ruang teologi. Jadi ini bagi saya sangat memperkaya pengalaman hidup. Saya bersyukur sekali bahwa di akhir-akhir pelayanan saya sebagai pendeta aktif, saya melayani para pasien. Nah, kita lanjutlah sekarang mengunjungi orang sakit. Ada minggu yang lalu utarakan 1 Yohanes 4 ayat 12. Saya lupa yang mana yang utarakan itu, tapi dibaca seingat saya. Adakah datang sini? Enggak ya. Kalau kita dalam kasih, tapi untuk hari ini inilah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi makanya minggu yang lalu bagaimana kasih kita. Ada juga dari antara Inang yang mengutarakan, tanpa percaya, tanpa mengalami kasih Tuhan, kita sulit mengasihi, begitu ya. Jadi
untuk sore ini kita dua hal, tapi semuanya fokus pada kasih, yaitu perlawatan bagi orang sakit dan juga mengunjungi orang. Inang Sofia bilang apa? Jarang ke gereja kah atau malas ke gereja? Tapi ini dari Opung Boru ini. Kata apa yang kita pakai? Malas atau jarang? Coba Inang Sofi. Ada yang malas juga, ada yang jarang juga, Amang. Oh gitu ya, Yang dua-duanya jarang ya? lah bagus. Enggak, jadi kalau kita bilang malas, itu kita sudah menilai gitu kan? Kalau jarang itu berarti statistiknya kan gitu. Jadi nanti saya pakai nanti di sini istilah jarang ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ini. Nangita lanjut. Slide berikut. Ya, jadi konsili ini orang sakit yang kita kunjungi, entah dia di rumah sakit ataupun di rumah. Lanjut ini. Jadi orang sakit ada dalam krisis, artinya keadaan tidak biasa. Dari antara inang ini, sudah ada yang pernah sakit? Saya percaya sudah ya. Opname juga? Pendeta Bintang lah dulu jawab. Sudah Bapak, sudah. Sudah pernah sakit ya? Opname pernah? Sudah. Oke. Jadi Terima tahu kasih. loh bagaimana itu gitu ya. Halo, Jadi Bapak. hanya kita lihat saja bagaimana. Menurut saya sih yang saya sajikan di sini udah pengalaman kita semua lah ini. Lanjutin Nita. Sakit jasmani bisa mengakibatkan depresi. Depresi itu stres berkepanjangan. Jadi misalnya sakit jasmani, jantungnya sakit gitu ya. Lalu makin lemah. Waduh, bagaimana lah ini ya? Anak-anak saya masih kecil, tanggung jawab saya masih besar. Lalu kalau itu yang mumet di pikirannya, bisalah dia mengalami depresi. Tapi ada juga misalnya penyakit hati atau beban di hati mengakibatkan sakit fisik. Jadi misalnya saya sangat sensitif dengan pasien kalau cerita apa yang membuat bapak atau ibu berobat ke Cikin ini. Jadi saya kutip saja di sini, ada yang bilang gangguan lambung, Pak. Oh, saya terus berpikir itu, oh kalau gangguan lambung itu biasanya begini, kalau bukan karena tidak teratur makan, atau makan yang ekstrim-ekstrim pedas, atau asam, itu karena pikiran. Untuk bapak atau ibu mana ini? Itulah memang kalau orang Batak. Saya terganggu pikiran saya. Apa terganggunya? Begini, saya datang, keponakan saya datang dari kampung dan membantu saya di rumah untuk mencuci. Saya sudah bilang kalau rendam pakaian itu pisahkan yang berwarna dari yang putih. Tapi udah lama sekali selalu digabung. Jadi yang putih ini ya jadi kusam lah katanya. Nah, itu jadi itu pikiran jadi gangguan lambung gitu kan. Jadi timbal balik ada sakit jasmani, gangguan di hati, sakit jasmani. Lanjutin Nita. Nah, ini masalahnya kecemasan. Sembuhkah?
terutama ya di Cikini juga macam-macam orang yang sakit. Ada yang HIV, ada yang jantung, ada yang ginjal, ada yang cuci darah. Dan ini juga pergumulan bagi saya, terutama yang cuci darah. Apa pokok doa kita, Pak, Bu? Tolonglah doakan supaya penyakit saya sembuh. Dokter kawan-kawan kami bilang kalau yang cuci darah itu tidak akan sembuh, kecuali menjalani transplantasi ginjal. Jadi gimana lah doa kita? Nah, ini secara teologi yang Pendeta Bintang. Fakta menunjukkan bahwa yang cuci darah tidak menyembuhkan. Tapi permohonannya, tolonglah supaya saya didoakan sembuh, gitu kan? Nah, itu menarik itu. Lalu biaya. Wah, itulah ini saya sudah lama begini, apalah biaya. Hubungan dengan keluarga. Itulah parumen saya yang itu nggak mau datang ke sini kunjungi saya. Dia sudah sakit, tambah derita lagi dari parumai, gitu. Hubungan dengan Tuhan. Gimana ini Tuhan ini? Ada seorang, bukan saya yang mengunjungi, tapi kawan saya pendeta yang sedang pelatihan di Cikini, mengunjungi seorang perempuan, warga gereja Batak lah. Pendeta, tolong terangkan dulu katanya. Saya rajin ke gereja. Saya rajin ikut pendalaman Alkitab. Saya rajin ikut KOR Paduan Suara Pemuda. Saya rajin memberikan perpuluhan. Kok saya sekali? Dia berapa? Jadi artinya gimana? Itu kan terganggu dia. Itu artinya hubungan dengan Tuhan. Lanjut. Ada pasien yang jelas dikenali, ada yang tidak jelas. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit atau ke mengunjungi orang sakit di rumah, jadi orang sakit ini udah jelas dia sakit. Tapi saya tanya dulu, mungkin Inang ini telah jawab. Pasien yang tidak jelas ini siapa ini? Sakit juga dia, tapi tidak opname, tidak tergeletak di tempat tidur. Danita ditanya. Enggak, ini sekali lagi bukan ujian, tapi coba dulu. Ada pasien yang jelas dikenali, ada yang tidak jelas. Keluarga ya, atau pendampingnya. Perasaan mungkin Amang ya, sakit di perasaan, di hati. Enggak, jadi ini kalau saya mendampingi pasien, saya juga sakit sebenarnya, terkungkunglah saya. Waktu saya sangat dibatasi kan gitu. Jadi itu juga sakit. Jadi misalnya kalau kita kunjungi pasien, katakan saja dia tidak mau bicara karena diborong oleh pendampingnya, siapa yang kita layani? Keluarganya. Ya itu jadi bukan pasien ini kan, tapi dia pasien yang tidak dikenali. Itu maksudnya dengan kalimat ini. Lanjutin Nita. Harapan orang sakit ya sembuh lah gitu kan. Kalau dia berobat sembuh lah gitu ya. Yang berikut mati. Ini juga pengalaman di rumah sakit ini. Seorang perawat bilang sama saya, Pak Pendeta datang dulu ke bangsal kami ini. Oke, saya datang. Saya datang, tanya ada apa rupanya. Oh ini ada pasien di sini setiap dikunjungi nangis. Padahal umurnya waktu itu 82 tahun, laki-laki. Wah, menurut saya kalau orang nangis itu baik, itu menyembuhkan ya. Jadi kalau saya nanti nangis, Amang dan Inang lihat, jangan diomelin saya, karena itu obat. Jadi datanglah saya ke situ. Amang, katanya kalau Amang dikunjungi sering nangis.
Ada apa, Bang? Ya itulah Pak Pendeta. Saya sudah rindu dengan istri saya. Selama 58 tahun kami berkeluarga, belum pernah satu kata patah pun yang menyakitkan. Rindu saya Pak Pendeta, katanya. Jadi lebih baik dia mati. Jadi ada itu, mati saja gitu kan. Yang berikut, yang dibutuhkan pasien. Apa yang dibutuhkan? Oke, mari lanjut. Ada orang yang memperhatikan. Jadi saya sudah lihat di rumah sakit misalnya pendamping itu karena pembantu lah atau bagaimana hubungannya dengan hubungan pasien dengan pendamping ini, tapi kerjanya main HP. Dia ada di dekat pasien itu, tapi main HP. Atau kalau bangsal yang ada TV, nonton. Jadi itu namanya tidak memperhatikan gitu. Jadi kebutuhan pasien itu ada yang memperhatikan. Jadi ini kelompok kita ini kelompok yang mau memperhatikan. Lanjutin. Cukup uang untuk biaya pengobatan ini normal ini ya. Sekarang BPJS ada yang pegang asuransi. Soalnya kalau tidak cukup uang ya bagaimana gitu kan. Lanjut. Nah ini kita konselor pengunjung ya. Jadi anggota seksi perempuan HKBP Kebayoran Baru. Lanjutin. Pengunjung perlu mengetahui untuk apa dia mengunjungi pasien. Saya tanya dulu, siapa yang mau jawab silahkan spontan, tapi ini sekali lagi bukan ujian, hanya untuk membangkitkan lagi ingatan kita. Untuk apa kita mengunjungi pasien? Untuk berdoa buat dia, juga memberikan kata-kata supaya dia dikuatkan dalam sakitnya. Berdoa, dikuatkan. Kalau kita rujuk ke pertemuan kita 10 Februari kemarin, untuk apa itu? Membagikan kasih. Iya, mau menunjukkan kasih kita, kasih Kristus kepada dia, gitu kan? Ya. Itu perlu kita tahu itu. Saya mau mengasihi dia. Saya mau menunjukkan kasih Kristus kepada dia. Dengan berdoa, dengan memperhatikan gitu ya. Itu perlu kita sadari. Lanjut. Mengunjungi pasien, ya ini dia. Mengkomunikasikan kasih. Oke, lanjut. Pengunjung perlu mengetahui perbedaan antara ingin tahu dan perhatian. Jadi ingin tahu ini, Inang sakit apa atau Amang sakit apa? Oh, sakit jantung. Sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun. Dokternya siapa? Itu tanda-tanda ingin tahu. Ya. Tapi kalau dikatakan saya sudah puluhan tahun mengalami gangguan jantung, maka kita bergeser ke perhatian. Oh, kira-kira bagaimana kita menunjukkan perhatian bagi seorang pasien yang sudah puluhan tahun mengalami gangguan jantung. Kalau saya misalnya, saya akan tanya, dari segi saya, Bapak sangat hebat. 10 tahun bisa bertahan dengan penyakit ini, gitu. Itu perhatian. Tapi kalau ditanya obatnya apa, itu ingin tahu. Ya. Lanjutin, percaya kepada Tuhan ya. Ini saya buat warna kepada itu beda. Percaya ada Tuhan itu beda dengan percaya kepada Tuhan. Jadi dalam perkunjungan itu kita orang yang percaya kepada Tuhan.
kemarin, ada di satu persekutuan percaya ini ternyata banyak sekali aspeknya. Nanti boleh ditanyakan. Lanjut, tidak? Kepribadian pelayan dapat dipercaya. Ini minggu kemarin sudah diutarakan, kalau tidak salah, Inang Nita ini. Isi percakapan dalam perkunjungan hanyalah diketahui pelayan. Jadi saya pernah kunjungi pasien orang Batak dari Papua, dirawat di Cikini. Dia bilang, tolong ya Pak, jangan dikasih tahu. Oh ya, sama siapa tidak dikasih tahu? Sama istri saya. Oke, saya jamin. Dan memang sampai sekarang saya tidak kenal istrinya. Ada apa rupanya, Pak? Saya kena HIV. Dan dia tidak kasih tahu sama istrinya. Dan juga saya tidak kenal dan saya tidak kasih tahu. Nah, itu sangat perlu supaya pasien itu merasa aman. Lanjut. Keterampilan ya. Lanjut. Mendengarkan. Ini juga kannya ini saya tekankan. Memang bahasa Batak kita dengan bahasa Inggris itu sangat bagus. Kalau mendengarkan ini bahasa Indonesia hanya mendengarkan gitu kan. Tapi bahasa Batak lain mabegi dari manangihon. Lain to hear dari to listen to. Jadi yang keterampilan ini mendengarkan ini masuk dalam keterampilan. Sekarang saya cerita dulu. Saya seorang pasien di rumah sakit. Jadi yang mengunjungi saya ini dari SP HKBP Kebayoran ya, Ina. Saya bukan tidak betah di sini. Kira-kira apa yang Inang dengarkan? Saya bukan tidak betah di rumah sakit ini. Ada yang mau kasih aja, ini hanya respons saja. Apa yang Inang dengarkan kalau saya bilang begitu? Saya tidak betah di rumah sakit ini. Tidak betah. Ya, Amang ya. Semua orang tidak betah di rumah sakit, Amang, tapi karena sakit mau tidak mau harus sabar dulu dirawat gitu. Ya itu. Jadi kalau Inang Sofi mendengarkan saya tidak betah di rumah sakit ini, yang Inang bilang tadi semuanya tidak betah, itu kan orang lain. Saya yang bicara. Itu here and now ya, Amang ya. Konsep here and now. Ya, ya. Apa ya, yang lain deh, teman-teman. Oke, nanti kita bisa tanya jawab juga memperdalam. Tapi artinya pernyataan saya itu kan mengambang kan gitu. Bukan saya tidak betah di sini, apakah saya betah atau tidak, kan tidak jelas. Jadi kalau samar-samar, Amang, samar-samar ya. Iya, jadi samar-samar lah ya. Jadi itu perlu diklarifikasi misalnya. Jadi mendengarkan ini sangat baik. Jadi pernah juga begini, saya kunjungi seorang pasien ibu beberapa kali, lalu terakhir percakapan kami, oh Pak Pendeta, saya sudah mau pulang ini ke rumah, sudah diizinkan dokter. Oh dari segi saya kan bagus, wah bagus Ibu, kalau sudah bisa pulang itu tandanya sudah sehat. Oh tapi ini, jadi kita perhatikan kata tapi ini. Oh tapi ada apa Bu? Anak saya sudah jual rumah kami untuk membayar biaya pengobatan saya. Dan saya tidak tahu pulang kemana. Nah itu, jadi mendengarkan ini
perlu kita latih ini. Lanjutin Nita. Menanggapi yang dikatakan pasien. Jadi yang dikatakan ya, saya tidak bisa pulang ke rumah. Lalu yang berikut ini, yang tidak dikatakan, itu yang tadi, ada apa, makanya begitu kan. Dia tidak katakan bahwa anaknya sudah jual rumah. Hanya dibilang, saya sudah diizinkan dokter pulang, sudah sehat, tapi yang tidak dikatakan pada percakapan pertama, dia tidak bisa pulang ke rumah karena rumahnya sudah dijual. Lanjut, memahami gerak tubuh. Jadi ini juga, kalau ini saya butuh juga tanggapan dari Ina. Kalau kita kunjungi pasien, kita sudah diantarkan oleh perawat misalnya di rumah sakit, tapi dia tidak mau menghadap kita, selalu menghadap dinding atau pokoknya kita di belakang gitu. Kira-kira gimana itu? Apa pesan yang mau disampaikan oleh pasien? Ada kekecewaan kali ya. Dia kecewa sama kita, kan baru datang. Jadi Ya, kecewaan tapi sama sebelumnya siapa? mungkin dia merasakan ada rasa kecewa ya. Orang yang sakit kan memang pasti perasaannya sangat sensitif ya. Mungkin ada penerimaan yang menurut dia tidak sesuai, atau dia bisa saja kecewa dan tersinggung barangkali gitu. Ya, tapi gerak tubuhnya begitu kan? Oke, lanjut Inang. Konselor dan konsili ini prosesnya ini. Lanjut Inang. Pedoman. Lanjut. Jadi ini pelayanan kita berpusat pada klien, pada pasien itu. Jadi artinya di grup WA yang saya ikuti, ada seorang bapak sudah pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan COVID. Tapi katanya dia tidak bisa tidur. Pergumulan saya sekarang susah tidur, kata bapak ini. Lalu datanglah si A, anggota grup, bilang, oh makan ini nih, teh daun sambiloto. Datang si B bilang, enggak, itu daun ini, daun apa itu yang obat, yang dibilang obat gula itu. Bus kucing. Itu bagus itu katanya. Jadi itu kita bukan berpusat pada pasien. Jadi supaya berpusat pada pasien, oh coba ceritakan dulu bagaimana rupanya sehingga Bapak susah tidur gitu. Ini terus yang dia tahu dia utarakan, yang dia tahu diutarakan gitu. Jadi kita mengasihi, kita memperhatikan, kita mau menopang, mau mendoakan, berpusat pada dia gitu. Memang ada, pernah saya ceritakan ini ke seorang sintua, wah itu kekejaman itu kalau terlalu berpusat katanya, masa kita tidak bisa cerita dari kita. Jadi kalau misalnya seperti melayani pasien yang pulang dari rumah sakit itu karena COVID, kalau pengalaman Inang rupanya dengan daun sambiloto bagus untuk bisa tidur, itu gimana supaya berpusat lagi kepada klien? Caranya adalah pengalaman saya mudah tidur setelah minum teh sambiloto. Bagaimana kira-kira itu untuk Bapak? Kan gitu. Jadi dari kita bergeser ke pasiennya gitu. Ini kesan saya di grup kami itu mendikte, oh ini. Lalu yang lain bilang, oh hati-hati. Itu karena pahitnya itu, hati-hati dengan ginjal. Kita sudah makan banyak obat di rumah sakit karena COVID, datang lagi ginjal ini. Gitu. Jadi
Bingunglah dia, gitu kan? Oke, lanjutin lah. Here and now, di sini dan kini. Jadi kembali ke grup itu yang dibicarakan pengalamannya dengan Tambiloto. Tapi sebenarnya yang dihadapi fokus kita adalah pasien dan saat kita mengunjungi itu. Dan misalnya pasien bisa cerita, wah ini susah sekali Leni. Saya jauh rumahnya di sana dan mesti datang ke sini. Bagaimana ini? Jadi kita jangan bicara rumahnya di mana rupanya. Boleh juga untuk pendahuluan gitu. Tapi kembali lagi fokus ke dia. Oh, rumahnya jauh ya. Jadi bagaimana Bapak atau Ibu bisa sampai di rumah sakit ini gitu. Saat itu ya. Juga perasaan-perasaan. Oke, lanjut. Mampu menerima pasien tanpa syarat. Nanti di slide berikut akan ada ini. Kalau misalnya ada pasien yang tidak mau memandang kita, tidak mau menyambut, kira-kira perasaan kita bagaimana? Nggak enak. Nggak enak ya. Nah ini tawarannya, mampu enggak kita menerima dia begitu? Tanpa syarat. Bahwa dia begitu ya begitu. Jadi pengalaman kami dengan kawan-kawan pengunjung yang sangat injili, dia berkhotbah dia panjang-panjang ke pasien ini. Setelah selesai berkunjung, laporanlah ke kerohanian. Tolong dibilang sama Bapak itu supaya jangan mengunjungi saya lagi. Jadi kesan kami, orang tua ini tidak bisa menerima orang dengan apa adanya. Tapi dia mau memaksakan apa yang ada dalam hatinya. Dan itu juga tanda bahwa dia tidak memfokuskan pelayanan ke pasien, tapi imannya yang mau disampaikan. Lanjutin. Mampu menghargai pasien. Kira-kira penghargaan apa yang kita ungkapkan ke pasien yang membelakangi kita? Apa kata-kata, kalimat, ungkapan kita ke pasien kalau memang dia tidak mau menghadap kita dan kita mau tinggalkan dia? Minta maaf, mungkin kehadiran kita pada saat itu justru membuat dia terganggu. Jadi kita minta maaf, mungkin kalau lain kali kita bisa datang lagi untuk mengunjungi dia gitu. Jadi ya artinya kalimatnya, kami maaf sekali kelihatannya waktunya tidak begitu baik untuk berkunjung. Kami masih berharap bisa mengunjungi Ibu atau Bapak lain kali gitu kan. Jadi terima kasih kami sudah boleh datang ke sini. Dan kami akan berupaya mengunjungi lagi gitu. Tapi menghargai pasien ya. Jadi apapun sikapnya itu, mulailah dulu dengan penghargaan. Selalu ada yang bisa dihargai dalam setiap peristiwa. Oke, lanjut. Berempati, mampu memahami perasaan hati dari pasien. Memahami ya. Jadi bukan ya sudah kita bicarakan itu minggu yang lalu. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh lanjut. Lanjutin. Keterampilan pelayan mendengarkan kata dan perasaan orang yang dilayani ya. Jadi mendengarkan kata dan perasaan. Kira-kira kalau misalnya yang tadi Pak Pendeta,
dokter sudah mengizinkan saya pulang ke rumah, tapi saya tidak akan pulang ke rumah karena anak saya sudah menjual rumah kami. Kira-kira perasaan apa yang ada dalam hati ibu yang mau pulang ke rumah, dari rumah sakit ini? Perasaannya pasti sedih lah, Mang, kalau kita nggak punya rumah. Oke, jadi sedih, ya gitu kan? Sedih. Jadi yang dia katakan itu, tapi kita bilang, oh ini perasaannya sedih. Jadi nanti kita bertanya mengenai perasaannya yang sedih. Perasaan lain? Ketakutan kali, Amang. Ketakutan. Perasaan takut ya. Jengkel juga, gitu kan? Jengkel, marah, takut ya. Marah, dekat. Ya. Nah itu jadi, itu bisa 1 hari percakapan mengenai itu. Dan akan panjang. Oke, lanjut, Nan. Mengikuti dan membimbing, mengarahkan. Ini ada di slide 52 nanti, tapi yang saya pahami dari gaya kita yang umum, apa penyakitnya ibu? Wah, saya sakit ginjal ini. Jadi bagaimana? Ya, saya sudah bosan ini. Terus kita bilang, ini tidak bagus ini, bosan, sabarlah, gitu kan? Lalu yang ditawarkan dengan ini adalah ikuti dulu. Bosan ya. Apa yang membuat ibu merasa sangat bosan di sini? Boleh ceritakan? Nah, gitu. Jadi jangan terus bilang, ini kalau bosan ini bukannya menyembuhkan, malah tambah penyakit ini gitu, ya. Lanjut. Bukan berkhotbah. Nah, ini yang orang tua yang berkhotbah itu, soalnya dia bilang, saya ini bisa melayani di Cikini ini satu hak istimewa ini sebagai orang percaya katanya. Jadi saya mesti khotbahkan Yesus. Ya. Lalu menasehati, jangan bosan, sabarlah, gitu kan? Menghakimi, ini karena dosamu ini, gitu kan biasanya. Apakah memang kita sakit karena dosa? Atau saya balik, adakah di antara kita yang tergolong sehat yang tidak berdosa? Tidak ada, Amang. Tidak ada, gitu kan? Ya. Jadi kenapa saya bilang kau berdosa ini begitu kan? Dia sudah sakit, kita hakimi, kita salahkan lagi, jadi lengkaplah penderitanya kan? Bukan pelengkap penderita, tapi lengkap penderitanya. Sudah sakit, kita hakimi lagi gitu kan? Tapi kita orang yang mengasihi. Konseling ini dari kata Inggris, counsel itu menasehati. Tapi konseling itu menasehati orang dengan cara lain. Oke, lanjutin lah. Bukan tanya jawab, bukan monolog. Lanjut. Oke, ini tahap-tahap perkunjungan. Jadi berkenalan gitu ya. Kami dari SP HKBP Kebayoran Baru datang mengunjungi ibu, mengunjungi adik, mengunjungi bapak, mengunjungi itu gitu ya. Itu bagaimana kita memperkenalkan diri, itu akan bisa dirasakan oleh yang kita kunjungi. Apakah cara kita oke dan membuat dia oke atau cara lain. Jadi ini membangun saling mempercayai, ini sangat penting. Dalam satu pelatihan saya katakan, perhatikan 3 menit pertama dari perkunjungan. Atau 3
3 menit pertama dari perkunjungan yang sangat penting. Lanjutin. Kami dari, oke. Kami datang mengunjungi, oke. Lanjutin. Yang dilayani diberi kesempatan memperkenalkan diri. Jadi memang kami sudah dikasih nama-nama di kerohanian, pasien mana yang dikunjungi, di bangsal mana, gitu kan. Kasih tahu juga agamanya dan umurnya. Tapi bagus juga, karena kita baru datang, karena kami baru pertama kali berkunjung mengunjungi ibu, bolehkah ibu perkenalkan diri? Oh, kalau begini-begini, tidak mau lagi. Itu bagaimana kita menghargai itu? Ini udah datang berkunjung, tanya-tanya lagi ini itu. Gimana sih? Kalau misalnya dibilangnya begitu, kira-kira gimana menghargai? Susah ya? Iya itu Inang, karena kami sudah perkenalkan diri, kami juga ingin Inang atau Ibu perkenalkan diri gitu. Itulah kesabaran, daya tahan, kasih, kan gitu. Oke, lanjut. Ini pertanyaan terbuka, bisa diceritakan bagaimana perasaan hati dengan sakit ini. Biasanya yang menyangkut perasaan itu sulit dijawab. Sering dijawab dengan perasaan badan. Wah, di sini sakit sekali katanya. Wah, di sini perih, disuntik suster tadi gitu. Lanjutin, Nang. Kalau boleh tahu bagaimana dukungan keluarga. Kalau boleh tahu, kalau enggak boleh ya jangan dipaksa gitu kan. Sebenarnya ini kita mau cek bagaimana hubungannya dengan keluarganya. Seperti saya buat contoh tadi itu, rumah saya enggak mau datang gitu misalnya kan. Lanjutin, Nang. Bagaimana kehidupan kerohanian. Jadi jangan ditanya, kamu suka ke gereja enggak? Enggak, itu kan pertanyaan tertutup. Tapi bagaimana kehidupan kerohanian? Kalau dia terdiam artinya apa itu? Bahwa itu memang masalah untuk dia gitu kan? Lanjut, Nang. Mengakhiri percakapan, apa yang paling Ibu rasakan sekarang? Apa yang paling Inang butuhkan sekarang? Kalau dibilang uang gitu, kira-kira SP HKBP yang baru ini tersedia enggak? Atau pertanyaan ini kita lewatkan saja? Oke, nanti bisa cek. Apa yang diharapkan dari kami? Uang. Nah, gitu kan? Kue. Bantuan beli obat. Lanjutin. Mengakhiri percakapan, apa nyanyian yang ingin kita nyanyikan? Oke, lanjut. Oh, ini ada contoh. Jadi, saya dipanggil ke ruang pasien karena krisis gawat. Jadi bayangan saya, pasien ini sudah mau mati gitu. Tapi kami diajar tanyakan dulu pokok doa bagi orang siapa saja pun. Saya bilang, ya, pasien ini laki-laki, seorang ayah. Saya tanya istrinya, gimana Inang doa kita untuk kamu? Oh enggak, kita mesti minta Yesus menyembuhkan gitu. Ini panggilan dari suster bilang ini gawat. Ini ibu ini bilang doakan sembuh. Saya nyanyikan sebuah nyanyian. Tiap langkahku gitu kan.
Ya, langkahku diatur, masih ikut dia. Tapi refrennya hingga sekali nanti, berhenti emang, bukan itu. Jadi kita juga hati-hati dengan nyanyian. Ya, itu menarik itu. Ayat yang ingin disampaikan, saya sudah kirim sama Inang Sofia ayat-ayat ya, nanti bisa dibagikan ya Inang ya, dan nyanyian juga. Boleh kami berdoa untuk ibu, apa isi doa kita, gitu ya. Itu juga bentuk perhatian kita. Lanjut, membaca firman, bernyanyi, dan berdoa. Oke, lanjut. Mengakhiri percakapan, menyampaikan tanda kasih. Biasanya ada itu dari SP, seksi perempuan ya. Tapi yang sering klise dibilang apa? Ini kami ada bawa tanda kasih, jangan dilihat jumlahnya ya gitu ya. Iya betul Ama. Lalu bagaimana? Tutup mata buka amplopnya atau gimana? Lalu gimana kira-kira apa yang kita bilang kalau menyampaikan tanda kasih? Semoga dapat bermanfaat aja Mang. Iya gitu. Ini yang kami berikan dari SP-nya. Kiranya bermanfaat untuk ibu, Tuhan memberkati, gitu aja. Jadi jangan dilihat jumlahnya ya. Wah, jadi angkanya ada enggak gitu. Lanjut. Ini anggota jemaat yang jarang ibadah ya. Lanjut. Menerima dia atau mereka tanpa syarat. Oke, lanjut. Bagaimana menerima tanpa syarat itu bagaimana Amang? Kan ini kalau dia jarang, slide sebelumnya kan apa namanya, kita anggap dia berdosa gitu kan, sehingga ini maaf kata, ini tidak beres juga ini orang ini. Kita belum tahu apa-apa, apa yang membuat dia begitu, kita sudah datang dengan penghakiman. Sebenarnya dari segi kita bukan orang yang oke. Jadi dia tidak oke, tidak mau ke gereja, kita datang tidak oke juga, jadi susah lah gitu ya. Jadi tanpa syarat, hadapi aja dulu gitu. Jadi datang tanpa membawa sifat menghakimi gitu ya Amang ya. Jadi misalnya salah satu ini, sekali lagi karena ahli-ahli konseling di Amerika dan di Eropa itu berlatar belakang gereja, ini yang sering dikutip Yohanes 4, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Jadi Tuhan Yesus tidak bicara mengenai dosa, awal-awalnya bicara mengenai air minum, bicara mengenai suami, lalu baru meningkat. Kalau engkau tahu siapa yang bicara sama kamu, ya kamu akan heran itu, gitu kan? Jadi datang aja dulu. Pokoknya orang ini jarang, karena itu saya datang. Oke, lanjutin. Penghargaan positif ya. Terima kasih, kami sudah boleh datang ke rumahnya. Kami menghargai waktu yang ibu atau Amang berikan, gitu ya. Lanjut. Lanjutin. Empati sudah, terbuka sudah, oke lanjutin. Pertanyaan terbuka untuk mengetahui alasan yang sebenarnya. Mirip dengan diagnosa penyakit oleh dokter ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat orang jarang ke gereja? Sakit. Karena usia, gitu kan? Tapi ada juga hal lain. Kira-kira karena apa?
Nggak punya ongkos Amang ke gereja kalau rumahnya jauh. Oh gitu ya? Ada juga Amang yang saya tahu seperti itu. Iya. Iya, ada Jadi, yang ongkos, tapi ada juga kalau pendeta itu yang khotbah saya tidak mau ke gereja gitu kan? Kalau inang itu yang maragenda, tidak usah lah, patah berdosa gitu kan? Tapi alasannya yang utama itu kita akan dapat melalui percakapan. Ya. Lanjut Inang. Inang Nita. Priscila, Amang. Priscila. Inang Priscila. Are you there? Or somewhere else? harusnya pasti ada. Kemana Priscila? Mana Priscilanya? Priscila. Di belakang. Ayo. Nggak fresh kayaknya Nang. Oke, jadi gimana? Amang bacakan aja dulu, Amang verbally. Saya baca dari mana ini susah ini karena Oh, oke. hanya satu laptop. Oke, jadi banyak alasan yang membuat orang tidak datang ke gereja, dan itu perlu kita bicarakan dengan dia. Jadi kemungkinannya tidak cukup hanya satu kali mengunjungi gitu ya. Dan ini saya lihat pergumulan kita juga dengan waktu kita, karena Asia Holland itu kunjungan gitu kan. Jadi sebenarnya ini kalau betul untuk menghidupkan kehidupan berjamaat kita, perkunjungan perlu berlanjut. Lalu mengikuti dan membimbing itu tadi sudah. Jadi yang berikut mengenai Magnus Yusiano tadi, lanjutin. Nah ini menurut Franz Magnus Yusiano, ini pastor Katolik, 4 hal diperlukan beriman dalam masyarakat. Lanjut. Gereja mandiri, artinya personalianya ada, vitalitas rohaninya bagus, lalu secara material ada. Jadi itu jemaat atau gereja yang mandiri. Jadi misalnya ada juga jemaat personaliannya kurang, misalnya pendeta tidak ada. Oke, lanjut. Yang kedua, misioner, penuh semangat mewartakan Yesus Kristus. Saya dengar-dengarnya dari orang-orang yang injili di gereja kita, ini sangat kurang ini HKBP bermisi gitu kan. Tapi sekarang kelihatannya sudah mulai digalakkan lagi. Sebenarnya apa pengaruhnya ini semangat misioner ini? Karena dalam mengabarkan Injil itu kita mendapat tantangan. Dan bagi kita orang beriman, tantangan itu merupakan satu alat pacu untuk kita bagaimana supaya semakin efektif dalam pelayanan, bagaimana supaya kita mandiri, punya vitalitas rohani gitu kan. Karena kita tidak ada tantangan, jadi kita di dalam aja berkeliling-keliling, bisa jadi susah. Yang ketiga, memiliki daya pikat. Ini kelihatannya juga terutama bagi kaum muda, ini yang kurang kita ya. Menarik, memberikan semangat, harapan, ketentraman, contoh kebaikan, kekuatan, gitu kan. Jadi sering dibilang ibadah kita monoton.
Lalu supaya heboh, dibikinlah song leader, dibikinlah alat musik besar-besar, dibikinlah slide waktu khotbah, gitu kan. Tapi menurut saya ada hal lain, saya kurang tahu deh, nanti saya datang lagi daripada ke HKBP Kebayoran Baru. Tapi misalnya ada yang umum di HKBP, ada tamu paduan suara ke satu jemaat, lalu itu mereka sudah nyanyi sebelum warta jemaat, tapi diwartakannya baru pada warta jemaat. Jadi menurut saya ini kurang tepat lah gitu ya. Mestinya para agenda sebelum mulai ibadah katakan, jemaat yang kami kasihi, pagi ini kita dapat tamu paduan suara dari jemaat ini, kiranya ibadah kita memberi semangat untuk kita semua. Selamat datang paduan suara dari HKBP ini. Kalau boleh, silakan berdiri dulu. Selamat sekali lagi, silakan duduk, kan lebih baik. Itu berapa menit, tapi bagi kita sudah dihargai, begitu kan? Oke, lanjut. Gereja mantap dan kuat dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga tahan dalam segala situasi. Nah, ini waktu mempersiapkan ini saya teringat waktu saya baru tamat dari STT Jakarta tahun 76, saya diminta sebenarnya ke HKBP Kebayoran Baru ini untuk menjadi guru sekolah minggu. Tapi baru inilah kita ketemu ya, setelah hampir 50 tahun ya. Oke, lanjut. Oke, boleh kami datang lagi. Tuhan memberkati, bersalaman ya, berdoa gitu kan. Oke, Nang. Gitu ya. Panjang ya. Terima kasih, Mauliate. Amang, ayat-ayat dan lagu kita share dulu ya. Amang kasih penjelasan kenapa kita pilih ayat itu. Oh, boleh, boleh. Yang Priscilla silahkan. Ini Amang udah saya share. Nah, ini Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, jadi pengakuan iman bahwa Tuhan gembalanya juga dalam sakit, gitu ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, gitu. Jadi ini ayat 6 ayat ini sangat cocok untuk orang yang sakit untuk menguatkan gitu. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Di bahasa Batak dibilang, pasaha madalamu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana patureho. Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gimana? Pengalaman kita begini kah? Kalau kita gembira, daya tahan terhadap COVID termasuk baik? Amin. Amin ya. Jadi memang hebat Alkitab kita ini, Tuhan kita. Yeremia Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, gitu ya. Jadi, nah ini khotbah. Amang videonya dimatikan mungkin Amang, sinyalnya hilang-hilang. Yesaya 40 ayat 30-31 ini khotbah di gereja kita 2 minggu yang lalu ya. Yesaya 43 ayat 1-3, sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau,
Ayaku. Kalau saya membaca untuk pasien, saya sebut namanya. Begini, setelah saya baca ini, saya bacakan lagi. Bisa ya, Inang Bintang masih di sini kah? Sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai pendeta Bintang Siregar, yang membentuk engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Gitu. Jadi tafsirannya lebih sederhana gitu. Yeremia 17 ayat 7 dan 14. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Jadi ini doa orang beriman kepada Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Juga, Ibu, saat ini Tuhan mengasihi ibu. Gitu ya. Roma 37, 39, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah juga dalam sakit ini. Tuhan mengasihi Bapa dan Ibu. Bahwa itu dialami atau tidak, atau diakui atau tidak, itu bukan masalah kita, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. 2 Korintus 12, dalam kelemahanlah sangat nyata kuasa Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita lemah sebenarnya kuasa Tuhan makin nyata dalam kehidupan kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Gitu ya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Jadi itu aja udah banyak. Tapi kalau ada ayat lain, silakan. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mampirlah dengar doaku. Allahmu benteng yang teguh. Ini sebenarnya nyanyian reformasi Martin Luther melawan iblis. Makanya saya bilang, jadi Inang udah kan kena stroke, dibawa ke rumah sakit. Dipaksalah. Kalau mau ditangani segera. Ini belum tahu nih. Hari ini kan jadi dari rumah sakit Bogor langsung dibawa ke Budi Dharma dimakamkan. Disatukan. Ya, diperbuat dikasih diceritakan lah, soalnya dipaksa untuk COVID katanya di Pungun Tagalong kan. Dulu yang bicara. Kalau nggak diikut di tantangan COVID-nya, mama nggak ditangani semalam katanya. Dipersulit dah. Begitu tantangan COVID, langsung tangani, udah masuklah ke ICU dan sebagainya. Ya kan? Ya, tapi ini bukan udah porsi kita kan? Kan nggak ada tapi tolong. di mute. Nggak juga. Itu ada suara lain masuk. Di mute dulu, Dian. Oke. Jadi nyanyian artinya yang menurut saya memberi kekuatan, pengharapan. Kalau Kristen masih bagus namanya. Kalau silom ini, langsung pergi tutup pergi, udah gitu. Kalau Kristen, Diana itu yang Dalnos Hutagalung, tolong di mute. Suaranya masuk, suara siapa itu? Oke, saya pikir gitu aja yang BE ya ada. Oke. Sekarang kita buka diskusi lah. Nanti kalau ada. Amang tolong buka lagi karena saya susah nyari mukanya, saya mute all. Amang tolong buka, maaf Amang. Nah ini baru ketemu. Aku apa? Lid. Amang boleh buka, Amang Marudut. Maaf saya mute all. Lid. Oh tidur ya? Inang Arta di mute. Udah saya mute. Makanya kalau nggak melihat muka saya susah nge-mute. Iya, saya mute. Ya. Saya sudah buka. Ya, terima kasih Amang Marudut atas penjelasannya yang begitu banyak sekali tentang kunjungan pelawatan. Sekarang saya buka sesi pertanyaan untuk 5 orang dulu. Mungkin Inang Arta salah satunya. Siapa lagi? Silakan, Amang Inang yang ingin bertanya.
Saya Marintan, Ya, Inang Sintua Marintan. Siapa lagi? Inang. Inang Ida Manur Simanjuntak. Yang ketiga, yang keempat siapa lagi? Silakan Inang, Amang. Ayo dari Amang juga boleh, dari bapak-bapaknya yang hadir di sini. Anita, saya mau tanya Bu Anita. Ya, Inang. Ibu Resiana. Ya, Inang Resiana. Berarti udah 5 ya. Sekarang Inang Arta silakan bertanya dulu. Habis Inang Arta nanti baru selanjutnya nanti Inang Marintan, baru Inang Ida Manur ya. Ya, terima kasih Amang. Saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya perlu juga dulu jelaskan. Selama ini berapa tahun yang lampau sampai sekarang, kunjungan kami dari HKBP Kebayoran Baru untuk dengan pendeta untuk mendoakan yang sakit. Tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan kepada yang sakit, kita hanya mendoakan, garis besarnya mendoakannya untuk kesembuhannya. Tapi yang Bapak Pendeta paparkan tadi, kalau nggak salah mengerti saya, adalah kalau kita dalam grup, seperti ada unsur konselingnya. Jadi ada pengalaman saya, Amang. Pernah saya berkunjung ke Cikini, tapi sebelum saya masuk mengunjungi saudara saya ini, dia kemudian keluarlah yang mengadakan kunjungan ini dari grup pendeta atau grup konseling lah, Amang, mendoakan dia. Terus dia tutup mata. Saya tanya kepada yang menjaga, kenapa dia? Oh, dia kesal. Yang datang itu sangat-sangat tidak disukainya karena caranya. Bagaimana Amang ya, persekutuan dua, saya kurang ingat persekutuan duanya, dia merebahkan diri dan bersuara kuat-kuat, ada beberapa orang, jadi dipikirnya saya, orang itu tersebut masih di situ, saya yang masuk, nggak dilayaninya, tapi akhirnya sesudah didengarnya suara saya, dia terus bilang, aduh saya kesal banget, kenapa begitu caranya melayani orang sakit. Jadi maksud saya di sini Amang, kalau bisa menurut saya masukkan, kalau bisa sebetulnya Amang, kenapa? Apakah memang demikian caranya dari rumah sakit yang ditugaskan untuk melayani? Itu maksud saya Amang. Jadi terganggu yang si sakit, bukan menambah kesehatannya sembuh. Kira-kira begitu Amang. Apakah memang prosedurnya gimana sih kita kalau melayani dalam grup itu Amang? Saya mau bertanya begitu aja Amang. Terima kasih. Ya silakan Amang Marudut langsung dijawab saja Amang. Oh gitu. Ya. Inang Arta ya? Ya, Arta Sirait Amang. Ya. Jadi kami di Cikini itu selalu kasih pedoman untuk pengunjung. Perhatikan orang yang dikunjungi. Tapi ada beberapa yang katakan bahasa Bataknya jigil gitu kan. Oh oke. Pokoknya kami jagalah itu. Seperti yang saya bilang itu, orang tua yang berkhotbah ini, dia dari gereja Stephen Thorpe. Dia tua, jauh lebih tua dari saya. Jadi udah beberapa kali dia berkhotbah dan beberapa kali dia dilaporkan oleh perawat. Dan kalau di kerohanian, karena saya yang paling tua, saya disuruh menghadapi orang begini. Pak, kalau caranya begitu, tidak menolong orang sakit kita. Oh, tapi ini hak istimewa ini, katanya. Jadi, dan pada akhirnya, kami bilang kalau caranya begini, lebih baik berhenti. Dan kami bicarakan dengan pimpinan dari kelompoknya,
hingga dia tidak diperbolehkan lagi. Jadi dari Cikini ada panduannya, tetapi di lapangan macam-macam begitu. Saya juga pernah jengkel lihat orang, saya sudah mau berdoa, dia serobot berdoa di depan saya, sujud gitu. Saya sudah ambil sodok juga dengan kaki saya begitu. Tapi ya, dengan ributlah di depan pasien gitu. Jadi sekali lagi bagaimana kita melayani, bahwa kita mau menunjukkan kasih ke pasien. Kita menghargai dia. Kita mau menopang dia. Kalau misalnya hari ini dia belum mau menerima kita dengan baik, ya minggu depan selalu akan ada, atau kita tidak bisa, yang lain bisa gitu. Tapi memang mengasihi ini menurut saya sangat berarti dan sangat unik gitu. Gimana Inang Arta? Jadi kira-kira bagaimana, bisa sedikit lagi Amang? Ya, silakan. Maksud saya Amang, apakah prosedurnya itu, apakah kita tidak bertanya, tidak diinfokan dulu kepada yang sakit, dari mana kunjungannya, kira-kira begitu, dan kita harus mengetahui dia adalah jemaat dari mana. Kira-kira begitu menurut saya, Mang. Apakah bukan begitu? Jadi kalau di Cikini ada namanya, misalnya Inang Sintua Nyonya Tubing Buru Silitonga ya, Sal. Inang kenal Sintua? Tidak, Mang. Gereja mana, Mang? Ame Silitonga. Yang baru meninggal. Yang baru meninggal, yang dari jalan Januari kemarin. Sauduran itu. Sauduran. Baru meninggal. Kenal Mang. Ya itu artinya dia ada kelompok memang, bukan mewakili HKBP Kebayoran Baru. Lalu itu bicara dengan pimpinan kerohanian di Cikini. Lalu pimpinan kerohanian bilang ada panduannya ini. Dan sudah dicetak itu begini gitu. Jadi, tapi itulah yang bagi saya orang-orang yang disebut Injili ini jigil begitulah, tidak bisa dikasih masukan lagi itu, ngotot. Bagi saya itu tidak bagus untuk berkunjung. Ya, Mang. Ada panduannya, Nang. Iya. Misalnya berpakaian ya sopan lah begitu ya. Iyalah, Mang. Perhatikan apakah pasien terganggu kalau dia datang atau mau menerima gitu. Jadi dari kerohanian sudah dibikin misalnya Inang Arta ke Bangsal B, tempat tidurnya nomor 1, nomor 3, nomor 5 gitu. Ya, jadi sudah diatur itu, ada aturan, tapi sekali lagi ada najukat. Itu Amang, sebetulnya. Gitu, jadi seperti saudara saya ini, akhirnya dia merasa kesal, benar. Dengan cara pelayanan daripada yang datang tersebut. Iya. Gitu Amang. Mau lihat ya, Mang? Ya, jadi misalnya apa sih gunanya kalau kita bikin kesal? Kan bukannya bikin orang makin segar, tapi malah susah kan gitu. Nah. Jadi mengasihi itu memang sangat hebat. Terpujilah Tuhan. Ya, terima kasih ya Mang Marudut penjelasannya. Sekarang saya buka pertanyaan lagi untuk Inang Sintua Marintan. Silahkan Inang. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Eda. Hora Samang, ketemu lagi kita untuk pelajaran yang kedua ini. Begini, Amang, pertanyaan saya. Ada kalanya hambatan juga bisa datang keluarga untuk tidak menerima pelayanan kita, gitu, Amang ya. Nah, saya cuman ingin mau dibilang konfirmasi atau pembenaran lah gitu. Apakah benar yang kalau kita lakukan begini gitu maksud saya. Jadi begini Amang.
sudah cukup parah yang sakit ini, dan dari dia sendiri sudah ada permintaan untuk perjamuan kudus. Tetapi yang istrinya tidak bisa menerima karena punya anggapan kalau sudah perjamuan kudus memang sudah dekat waktunya gitulah ya. Sebenarnya persepsi yang salah juga gitu. Tetapi singkat cerita, memang 2 hari kemudian meninggal lah yang meminta perjamuan kudus ini gitu. Karena ketika datang lagi 2 hari berikutnya, dia sebelum dia meninggal memang sudah tidak bisa lagi keadaannya gitu. Bagaimana ini Mang kita sebagai pelayan menyikapinya Mang? Jadi yang sakit sebenarnya meminta, tetapi keluarga tidak memperbolehkan. Sampai akhirnya kemudian dia meninggal juga. Lihat ya Mang. Terima kasih Nang Marintan. Ya, ini kelihatannya perlu pendekatan lebih jauh gitu ya. Saya kasih contoh dulu. Ada pasien yang menurut dokter udah parah lah sakitnya. Lalu saya bilang, kamu mau ndak perjamuan kudus? Oh, dia bilang, oh jangan emang, saya belum mau mati, katanya. Wah, betul juga gitu kan. Oh jadi begini, saya bilang, ini perjamuan kudus ini adalah tanda keampunan dosa dari Tuhan. Jadi kalau misalnya kamu sehat, setelah perawatan ini, jalanilah hidup ini dalam keampunan. Tapi kalau misalnya kamu meninggalkan dunia ini, oh kamu sudah diampuni Tuhan. Jadi berbahagialah kamu. Oh begitu, emang ya begitu. Jadi terimalah perjamuan kudus itu. Jadi dia mau. Nah sekarang ini si suami mau perjamuan kudus, tetapi si istri jangan, supaya jangan cepat mati. Itu kan. Jadi saya pikir ini perlu diterangkan juga bahwa perjamuan kudus itu adalah keampunan dosa dari Tuhan. Jadi kita hidup dalam keampunan kan berbahagialah kita ini. Tapi sekali lagi itu perlu apa alasan yang sebenarnya apa sih gitu kan? Kira-kira Inang Marintan ada apa ini kok suami mau dia yang sakit parah, lalu Inang itu tidak mau. Ya, saya pikir memang pemahamannya salah, Mang, itu yang pertama, ya kan? Bahwa dia merasa kalau sudah itu menerima perjamuan kudus berarti udah harus siap mati gitu. Ya sebenarnya tanpa harus perjamuan kudus pun kita semuanya harus sudah siap mati. Karena kan kita mengimani kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan gitu kan. Nah, yang kedua saya pikir ya tentu saja karena selain pemahaman yang salah juga karena hubungan pribadi dia dengan Tuhan, saya pikir si istri ini ya tidak dalam hubungan yang benar gitu ya, tidak dalam hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan gitu. Istilahnya ya mungkin dia belum bukan, saya tidak mau menghakimi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi belum mempunyai hubungan yang benarlah dengan Tuhan. Tapi begini ya Mang, yang datang ke sana itu juga dengan pendeta, dan pendeta menerangkan persis seperti yang Mang bilang bahwa tidak ada indikasi kalau menerima berarti akan cepat meninggal gitu, dan tetap nggak diterima gitu, Mang. Ya, penyesalan kita sebagai pelayan adalah bahwa orang yang bersangkutan itu sebenarnya sudah ingin menerimanya, tetapi kita terhalang tidak bisa melakukan pelayanan terhadap dia yang meminta itu karena keluarganya. Itu aja sih, Mang. Ya, jadi inilah juga menurut saya membuat kita lebih semangatlah dalam pelayanan gitu ya, karena kita berbuat baik, melayani, membawa pendeta, membawa berkat perjamuan kudus, tapi tidak diterima. Jadi itu dari segi saya bukan salahnya kita lagi tuh. Pokoknya kita sudah tawarkan bahwa ada yang menolak.
Lalu yang kedua kemungkinan kita ada di sini. Karena apa namanya, gaya saya untuk perjamuan kudus pakai agenda HKBP itu, saya kasih kesempatan. Ini kesempatan bagi Amang dan Inang dan semua keluarga untuk bermaaf-maafan. Sekarang silahkan. Siapa tahu bahwa memang ada ketegangan antara pasien yang parah ini dengan istrinya gitu kan. Jadi memang itu butuh lanjutan lagi lah itu. Karena 2 hari lagi baru meninggal ya. Tapi saya pahami pendeta di jemaat itu apa namanya, waktunya kadang-kadang terbatas gitu ya. Ya. Pertanyaan saya, Mang, apakah barangkali kita bisa menekankan kepada istrinya atau keluarganya bahwa yang meminta itu adalah yang bersangkutan gitu, Mang, si sakit gitu. Jadi kita harus menghormati permintaan dia gitu. Bisa begitu nggak, Mang, kita penekanannya? Iya, jadi tapi ini perlu apa namanya, komunikasi yang baik. Jadi misalnya kita bilang, Inang, yang kami dengar Amang ini udah sakit parah dan dia ingin perjamuan kudus. Kenapa kita tidak beri kesempatan? Kalau dari segi kami, inilah kami sudah datang, ada apa gitu. Kelihatannya itu juga salah satu, tapi istri yang menolak ini tidak akan datang lagi ke Inang Marintan ini. Iya, dia hanya bilang bahwa gitu, kan? Iya, dia hanya bilang bahwa dia takut sih, Amang. Jadi bukan karena hubungan dia tidak baik, dia sangat mengasihi suaminya gitu. Kayak semacam kalau mau dibilang posesif dalam pengertian ya tidak rela ditinggal oleh suaminya gitu. Tetapi ya itu tadi, saya pikir di masa mendatang nanti kalau misalnya ada yang seperti itu kasusnya mirip-mirip, saya pikir barangkali kami bisa lebih menekankan kepada kepentingan si penderita ini yang memang meminta gitu, Amang, daripada memperpanjang penolakan itu gitu, Mang. Ya. Oke, sudah Inang Sintu, ya. Udah ya Inang Marintan ya. Iya, terima kasih ya. Sudah terpenuhi ya jawaban dari Amang. Terima kasih Inang. Sekarang kesempatan kepada Inang Sitwa Ida Manur untuk bertanya, dimohon untuk menyingkat pertanyaannya. Silakan Inang Ida. Ya, makasih. Terima kasih Amang Pendeta kami. Saya mau bertanya, tadi menunggu juga kira-kira dikaitkan mengenai melayani orang sakit itu. Jadi saya melihat kan lebih banyak tadi dijelaskan mengenai ke rumah sakit. Nah, sedangkan kita SP juga mengunjungi yang sakit ke rumah dan ke rumah sakit. Tadi ada sudah dipertanyakan oleh Inang Arta karena selama ini memang banyak kami ikut, saya juga melakukan kunjungan-kunjungan orang sakit. Terus saya mau tambahkan di samping yang 2 ini, kita juga sering Amang melakukan melayani yang sakit karena bencana, misal gempa, seperti waktu gempa di Sentul, Yogyakarta, tim daripada Kebayoran Baru juga ke sana. Nah, itu masukan aja. Yang pertanyaan saya, Amang, tiap rumah sakit memang kadang-kadang sudah seperti Cikini sudah punya pastoralnya untuk orang-orang yang sakit. Jadi kadang-kadang si yang sakit belum tentu menerima, karena itu mereka merasa rutinitas. Tetapi dari gereja sendiri atau seksi lain yang datang itu apakah harus, ini contohnya ke Cikini ya Mang ya, apakah harus minta izin dulu ke pastoralnya rumah sakit Cikini seperti Amang sebagai pimpinan di sana mungkin. Itu satu.
Yang kedua, apakah bisa kita melakukan perjamuan kudus di Cikini sesuai dengan aturan dari gereja kita HKBP. Terima kasih. Makasih, Inang. Makasih, Inang Ida Manur. Jadi kalau Inang bawa pendeta dari gereja untuk melayani orang sakit, itu biasanya tidak usah ke kerohanian. Jadi Inang dengan pendeta langsung ke bangsal, tapi dilaporkan ke perawat. Karena biasanya perawat itu akan minta izin dulu, terutama kalau dalam satu bangsal itu ada beberapa pasien. Jadi perawat akan bilang ke tetangganya orang yang mau perjamuan ini ada acara gereja ya, agak rame sedikit, tolong dipahami ya gitu. Jadi kalau kita bawa pendeta tidak usah. Tapi misalnya karena saya di Cikini itu pendeta HKBP, kalau ada anggota jemaat HKBP yang, ini ada yang menarik, boleh cerita dulu dikit ya. Ada pasien sudah sangat kritis begitulah. Lalu diundanglah pendeta dari gereja, pendeta HKBP, datanglah dia dengan sintua, membawa perlengkapan perjamuan, tapi karena pasien ini sudah sangat lemah, dia tidak mau pulang dia. Jadi datanglah ada karyawan Cikini, satu jemaat dengan dia, datang ke kerohanian. Bang pendeta tolong ini sudah sangat kecewa ini keluarga pasien, karena pendeta sudah datang, tidak mau melayankan perjamuan kudus. Wah, saya pikir bagaimana ini? Oke, saya akan datang. Jadi di kami itu ada latihan bilang bahwa indera yang paling akhir berfungsi dalam seseorang sebelum dia mati itu pendengaran. Artinya bagaimana sekaratnya pun seseorang, dia masih bisa mendengar apa yang kita bilang. Jadi kalau ini rahmat Tuhan perjamuan ya sampaikan aja gitu. Jadi saya bilang oke, saya akan melayankan perjamuan kudus. Dan jadilah. Kira-kira 5 menit lagi udah meninggal. Jadi saya masih sempat bilang sama Inang istrinya, Inang minta maaf ya, tapi karena pasien ini tidak bisa lagi mengatakan saya memaafkan, Amang, bolehkah saya mengutarakan apa yang ada dalam hati Amang kepada Inang ini? Hanya minta izin saja gitu. Oke, Inang, ampunilah saya, ada kesalahan-kesalahan saya selama ini gitu. Jadi dalam keterbatasan itu, saya berfungsi ganda juga gitu. Itu juga makanya saya bilang secara teologi saya sangat diperkaya gitu. Jadi coba bayangkan pendeta sudah datang, pulang, perjamuan tidak dilayankan, kira-kira andai kata tidak jadi perjamuan, sikapnya dia terhadap gereja ya gimana? Kalau saya menganutnya begitu, bahwa ini rahmat Tuhan. Dan saya bertugas untuk melayankan itu. Bahwa Tuhan bermaksud lain dari tempatnya yang maha tinggi ya, itu urusan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang, juga termasuk dalam saat-saat mau meninggal. Tambahan aja. Dengan penjelasan dari Amang Marudut, apakah sudah cukup?
Halo, Inang Ida. Halo, Inang Ida Manur Simanjuntak. Kok nggak ada suaranya ya? Oke lah, kalau gitu kita lanjutkan kepada penanya berikut, Amang. Dari Inang Unmute Edanita. Ya, saya akan berikan kesempatan berikutnya kepada Inang Resiana Napitupulu untuk mengajukan pertanyaan kepada Amang Marudut. Silakan, Inang. Terima kasih Ibu Moderator. Demikian juga terutama kepada Bapak Marudut ya yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Juga kepada Inang Pendeta kita yang tercinta, Inang Bintang Siregar, ya bintangnya terus mernala-nala, luar biasa. Demikian juga kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Banyak hal-hal yang sudah kita peroleh, mulai pembekalan pelatihan tanggal 10 Februari sampai hari ini 2 kali ya. Yang semula kita tidak tahu menjadi tahu. Saya sangat beruntung sekali walaupun saya sambil kerja karena saya rasa penting ya, mumpung ada kesempatan kan, udah sedikit waktu lagi pandemi ini tidak tahu berakhir dan tidak tahu nyawa kapan dicabut kan. Pembekalan perlu. Jadi minggu lalu saya ambil intinya tentang pembekalan minggu lalu, pelatihan konseling kalau nggak salah judulnya, ya masih tinggal di dalam otak saya, ya yang selama ini saya tidak tahu menghubung-hubungkannya bahwa konseling itu katanya mengkomunikasikan kasih. Ini ada kaitannya sama pekerjaan sekarang ini. Dia tuh katanya kasih itu sama dengan artinya memberi hidup. Nah, itu yang saya ingat yang lalu. Berarti apakah konseling itu memberi kita hidup kepada konseli luar biasa yang selama itu kita hanya tahu ya kasih membuka hati memberi ya, memberi kepada orang apa yang kita ada berlebih kepada orang yang berkekurangan kan itu sudah yang terus bagaimana kita cara memberi hidup, katanya harus ada perhatian, harus ada kemampuan, harus ada tenaga, harus ada waktu, tambah lagi hari ini kan bagaimana kita juga harus profesional, menjadi teladan, ada semangat ya, dan bisa memberikan pengharapan kepada pihak yang si konseli atau orang sakit itu. Luar biasa ya, yang harus ada melekat pada kita kalau kita mau siap untuk melakukan pelayanan. Tadi ini Amang Marudut, Amang Pendeta menyampaikan ada satu hal yang tergelitik di hati saya. Yang halaman 10 kalau nggak salah, kepribadian pelayan dapat dipercaya ya, isi percakapan dalam perkunjungan hanyalah diketahui oleh si pelayan kan, diketahui pelayan maksudnya dalam hal ini tentu si konselor ya yang datang, kita lah itu ya mendatangi. Tetapi seperti tadi contoh penyakit HIV ya yang Bapak Pendeta ketemukan kepada orang yang sakit. Nah, bagaimana kita tahu sudah umum bahwa HIV itu adalah suatu penyakit yang menular, ya, menular dahsyat dan berakibat terhadap istri dan keturunan, apalagi kalau wanita itu hamil, ya, dan penanganannya juga makan biaya banyak dan tidak ada obatnya. Nah, tadi Bapak Pendeta mengatakan bahwa saya tahu dia sakit HIV, tapi saya nggak kasih tahu sama istrinya. Nah, apakah kita ini selaku si konselor atau yang datang mau melayani itu untuk demi apa itu tercapai apa enggak atau menyenangkan kepada si pasien tadi atau si konseli tadi itu, apakah kita boleh bersikap seperti itu? Ya. Yang kita tahu bahwa itu berakibat ya, yang berakibat bukan akibat biasa. Kalau virus hanya pilek ya, ini yang berakibat luar biasa.
kita tidak beritahu kepada keluarganya. Karena bagaimana seorang suami bertemu dengan istri, apalagi sudah rindu, saling mengasihi, sudah barang tentu, maaf kita udah dewasa ya, kita dipeluk, kita di ini, ya, tapi si istri tidak tahu. Apakah simpan rahasia yang seperti ini seorang pendeta atau kami nanti boleh, ya, dengan suatu untuk mencapai tujuan tertentu dari pekerjaan kita. Nah, itu yang sangat di hati. Karena banyak lagi contoh-contoh yang lain nanti rupanya yang harus kita rahasiakan biar sementara dia senang sama kita dan dia cocok sama kita. Kita oke, dia oke. Kan? Sehingga ada sesuatu yang berakibat parah, kita tidak kasih tahu kepada keluarga yang menjadi miliknya. Si bapak ini kan pemilik dari istri dan anak-anaknya di dunia ini. Ya, nah ini saya rasa sangat bertentangan dengan apa yang saya rasakan, demikian juga bertentangan dengan peraturan-peraturan. Kita juga banyak melakukan strategi untuk memperoleh suatu tujuan tertentu ya. Nah, jadi bertentangan dengan persyaratan seorang konselor ya. Seorang kita tadi harus ini, harus Johannes segini, harus taat, harus profesional, harus teladan kan, harus punya pengharapan. Nah, kalau begini apakah memang diperbolehkan kan? Sebagai konselor merahasiakan ya sesuatu yang berakibat fatal keluarga atau kepada yang lain ya, orang-orang lain. Saya rasa kalau saya kurang pas Pak, tapi mohon penjelasan lah Pak, harus bagaimana kita menyikapi itu. Saya rasa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin itu juga di hati ibu-ibu SPNI sekalian. Tapi biar saya mewakili mereka-mereka Pak. Terima kasih Bapak Pendeta ya, Inang Pendeta kami Nang Bintang Siregar. Ya. Terima kasih Inang Resiana. Ini tantangan ini gitu ya. Jadi memberi hidup bukan kita yang menjadikan orang hidup. Itu hak Tuhan. Tapi memberikan kehidupan saya untuk orang lain, begitu. Itu harap dipahami. Saya memberikan hidup saya untuk orang lain. Paling tidak untuk saat itu, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini kembali dulu ke kasus itu ya. Jadi saya sangat senang bertuhan ini. Menurut saya hebat ya. Jadi waktu saya bekerja di kantor pusat, saya ditunjuk ikut dalam komite HKBP untuk penanggulangan HIV/AIDS mulai dari tahun 2003 sampai 2010. Jadi pengetahuan saya tentang itu termasuk baik, bahwa itu memang berbahaya. Tapi penularannya bisa bermacam-macam melalui darah dan yang lain. Nah ini kembali ke soal pasien yang dari Papua, orang Batak. Jadi saya terangkan itu ke bapak pasien ini, Pak, karena bapak bilang penyakitnya ini kurang dipahami. Kalau dari pengalaman saya, karena saya dulu ditunjuk ke KBP ikut dalam komite penanggulangan HIV/AIDS, kelihatannya ada ke situ ini, Pak. Saya bilang, oh iya, tapi jangan kasih tahu istri saya. Jadi memang yang mendampingi dia di situ anaknya. Jadi berbicaralah. Apa boleh saya bicara dengan anak bapak? Oh boleh. Dan anaknya sudah tahu memang bahwa bapaknya itu kena HIV. Jadi pertolongan yang bisa saya berikan waktu itu bahwa Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menyediakan obat ARV itu, antiretroviral. Jadi saya bilang, Dek, kau pergi ke RSP Cipto Mangunkusumo, di situ ada
bidang mengenai HIV dan nanti akan dikasih obat gitu. Jadi memang pergumulan berat itu bagaimana menjaga confidentiality sementara itu menular gitu ya. Memang saya tidak ketemu dengan istrinya, tapi saya jaga memang kalau dibilang jangan. Tapi ini saya lupa senario bagaimana sampai anaknya itu kami komunikasi dengan baik dan saya tolong dia untuk membeli obat retroviral di Cipto Mangunkusumo. Tapi ini memang sangat super hati-hati lah, karena kalau saya bilang misalnya sama pasien ini, saya sudah kasih tahu sama istri bahwa bapak begini, itu akibatnya kita juga. Jadi hati-hati itu. Confidentiality ini maksudnya bahwa saya menolong dia sehingga percakapan yang dibilang jangan dibocorkan ya jangan. Tapi ada juga seperti ke putranya itu dia saya bisa ngomong terbuka mengenai penyakit bapaknya. Begitu Nang Resiana. Terima kasih untuk ingatan akan hal ini. Bagaimana Kak Resi? Dengan penjelasan dari Akang Pendeta. Kalau forum ini menjawab nanti jadi panjang. Yang saya cuma tanyakan intinya boleh atau tidak. Apakah kita justifikasi yang seperti itu boleh? Nah, akhirnya saya dengar cara menjawab juga ya lihat situasi lah, lihat case-nya kira-kira begitu. Iya atau tidak juga tidak dapat kita pegang. Jadi mana yang prioritas menurut Amang itu kira-kira yang saya simpulkan ya, mana yang perlu karena nggak terjawab iya atau tidak, sejauh mana boleh apa enggak. Jadi kadang-kadang ada kalanya harus ada berbohong demi kebaikan gitu ya. Apakah ya kira-kira ya Mang Pendeta ya. Ya itu juga orang bilang ya kalau bohong ya bohong gitu kan. Boleh, boleh nggak itu? Inang Bintang Siregar. Ini Inang Resi ini latar belakangnya Ibu Jaksa ini Pak, itu Amang Marudut. Jadi peraturan jelas. Jadi tujuan itu bagaimana tercapai si konselor dengan membungkus sesuatu ya, membungkus sesuatu yang tidak kurang pas, itu aja. Ya terserah kita masing-masing, kembali kepada kita mengimani daripada firman Tuhan itu juga kembali ya. Sudahlah saya rasa cukup Pak, cukup. Saya tambahkan sedikit ini. Jadi misalnya memang saya tidak ketemu dengan istrinya, tapi kalau saya ketemu, saya akan bicara mengenai penyakitnya ini berdua, tapi jangan di depan pasien. Saya mungkin akan bawa ke kapel dan di situ akan dibicarakan. Jangan-jangan misalnya apakah kalau dikasih tahu mereka akan bentrok atau bagaimana, itu bisa kita perkirakan itu dengan percakapan misalnya. Jadi ya memang betul saya tidak bisa ketemu dengan istrinya, tapi dengan putranya saya sudah ngomong dengan baik bagaimana menolong bapaknya. Dan saya dengar kemudian hari dikasih tahu ke Cikini bahwa dia meninggal di Sumatera Utara, tidak jadi pulang ke Papua lagi. Maaf Amang, mungkin saya mau tambahkan untuk pasien yang Amang hadapi itu yang sakit HIV. Tapi kan pasti pihak rumah sakit juga tahu Amang. Pihak rumah sakit tahu pasien ini sakit HIV. Dan pasti harusnya tim medis harus bercerita sama istrinya. Seperti yang Inang Resi bilang tadi, itu hal yang tidak bisa dirahasiakan karena itu kan menyangkut hubungan suami istri ya. Ya. Dan biasanya dari kerohanian yang diminta untuk menyampaikan. Oke. Itu biasanya. Oke Amang ya. Jadi kalau ke kami, ini B20 ini emang pasien ini, nah itu artinya HIV. Oh B20 ya istilahnya gitu. Ya. Iya. Ya.
Jadi biasanya kami yang diminta sudah komunikasikan itu. Biasanya itu. Oke. Amang, tadi Inang Ida Manur Simanjuntak lobet, jadi penjelasan Amang tadi yang terakhir itu agak kurang jelas, mungkin Amang boleh kasih penjelasan sedikit ya mengenai pertanyaan, atau dipersingkat Amang yang mengenai pertanyaan Inang Ida Manur, karena lobet dia punya Zoom tadi. Iya, saya minta maaf. Sekarang udah bisa bergabung lagi. Oke. Gimana, Mang? Tadi Jadi drop. Perjamuan kudus di Cikini, kalau pasien bilang kami ada pendeta dari gereja, itu tidak usah dilaporkan ke bagian kerohanian Cikini. Cukup dikasih tahu ke perawat dan perawat akan mengatur, karena misalnya kalau itu di bangsal VIP, satu orang satu pasien ya tidak apa-apa. Tapi kalau di bangsal itu misalnya ada 2 atau 3 atau 4 pasien, perawat akan bilang ke tetangga orang yang mau perjamuan ini, Pak, Bu, ini ada ibadah dari gereja, agak ada nyanyi sedikit itu, tolonglah dipahami ya, ini memang dari gereja keadaan pasien ini sudah begini dan ini dibutuhkan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya pasien ini orang HKBP, tapi dari HKBP agak sulit, jadi misalnya gini, dia anggota HKBP di Medan, tapi dia berkunjung ke Jakarta. Lalu pendeta biasanya karena ini bukan anggota jemaat, agak sungkan gitu ya. Lalu saya sebagai pendeta HKBP bisa melayangkan perjamuan kudus untuk dia begitu. Jadi memang prosedur ada dengan kondisi-kondisi tertentu. Begitu, no? Oh, begitu. Baik, Amang. Terus tadi ada usul saya yang tadi, Amang. Setuju nggak, Amang, barangkali bisa dikembangkan di pelawatan yang sakit, itu tidak hanya di rumah sakit, seperti yang saya katakan tadi ada di bencana alam. Bagaimana pendapat Amang? Karena itu pernah kami lakukan dari HKBP Kebayoran Baru juga, kami kerjasama dengan instansi yang terkait di wahana bencana itu di waktu gempa Bantul, Amang. Pernah HKBP melakukan pelawatan atau memberikan pengobatan lah, atau memberikan pelawatan kepada yang sakit karena gempa. Menurut Amang bagaimana? Apakah hanya memang konsep Amang hanya di rumah sakit dan atau ke rumah-rumah aja begitu? Kami pernah melakukan gereja HKBP Kebayoran Baru, Dewan Diakonia ke Jogja, Bentul. Jadi kami tanya Kristen, yang agama Kristen yang sakit pada saat di gempa masih di tenda-tenda itu. Jadi kami melawat di sana. Bagaimana pendapat Amang? Inang peserta yang lain lah, ini kelihatannya apa? Kalau dari segi saya bisa aja. Oh, begitu ya. Iya, namanya gini aja, Inang. Prinsipnya saya orang yang mengasihi orang lain, karena saya sudah dikasihi Tuhan. Karena itu yang namanya orang sakit, saya kasihi. Entah itu bawa obat, bawa apa yang dibutuhkan, misalnya makanan, atau berdoa, menyanyi, ibadah singkat, ya boleh-boleh aja.